Juara Piala AFF tahun 2010 Malaysia lebih memilih melawan Cape Verde ranking 72 FIFA daripada bertanding melawan timnas Indonesia yang belum pernah juara Piala AFF. Tetapi saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah guys perbedaan antara King Indo dan juga negara tetangga Biasi Kuning saat mendapatkan lawat untuk FIFA Matchday G. Untuk saat ini guys ya, King Indo secara tiba-tiba gitu ya mendapatkan tawaran uji coba dari negara Uruguay. Gokil nggak tuh? Buset dah, ya berbeda dengan negara tetangga guys yang sulit untuk mencari lawan guys. Kalau King Indo itu, King Indo yang mau dilawan gitu ya, King Indo yang dicari. Itu sekali ya Pak Cik jiran kita satu ini. Uruguay rencana akan gelar uji coba dengan Indonesia. Sebelumnya dikabarkan ada Rusia menantang timnas Indonesia, sekarang Uruguay menantang Indonesia. Peringkat FIFA 13 ini mau datang ke Indonesia, mau bertanding ya guys. Keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia untuk memilih laga uji coba melawan Cape Verde dibanding menerima tantangan timnas Indonesia menuai sorotan tajam. Salah satu legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih secara terbuka mempertanyakan langkah tersebut dan menyindir kemungkinan bahwa Malaysia takut kalah jika harus menghadapi rival Asia Tenggara tersebut, yakni timnas Indonesia. Sudah saatnya kita berani menguji diri melawan tim-tim kuat di kawasan ini. Kalau timnas Indonesia yang tengah naik daun mengajak uji coba, kenapa kita tolak? Apa karena takut kalah? Ujar Safi. Timnas Indonesia yang belakangan ini menunjukkan perkembangan signifikan di bawah pelatih Patrick Kluivert, sebelumnya telah mengajukan proposal uji coba ke pihak FAM sebagai bagian dari persiapan kualifikasi Piala Dunia. Namun, FAM justru memilih Cape Verde, tim asal Afrika yang peringkat FIFA-nya saat ini lebih tinggi dari Indonesia, namun dinilai tidak punya nilai rivalitas regional. Kalau tujuannya meningkatkan kualitas permainan, saya rasa Indonesia sudah cukup layak jadi lawan. Mereka punya pemain yang merumput di Eropa dan sistem permainan yang semakin disiplin, tambah Safi. Menariknya, setelah penolakan dari Malaysia, timnas Indonesia justru mendapatkan kejutan manis. Dua negara kuat dunia, Rusia dan Uruguay, secara resmi menyatakan minat mereka untuk menggelar laga uji coba melawan skuad Garuda dalam waktu dekat. Tawaran ini disebut-sebut sebagai bentuk pengakuan terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Baik dari segi kualitas pemain maupun popularitas global, PSSI pun menyambut baik peluang tersebut. Kami bersyukur. Ini jadi tantangan besar dan bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan, ujar salah satu pejabat PSSI. Sementara itu, di media sosial, keputusan FAM terus menjadi bahan perdebatan. Banyak netizen Malaysia mempertanyakan kenapa FAM melewatkan kesempatan untuk menghidupkan kembali rivalitas klasik dengan Indonesia yang biasanya menyedot perhatian besar publik di kawasan Asia Tenggara. Timnas Malaysia menolak tawaran main melawan timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak timnas Malaysia sparring pada September 2025. September dipilih karena baik timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama tidak memiliki agenda pertandingan di periode tersebut. Rencananya, PSSI akan menggelar turnamen yang diikuti 3 negara. Timnas Lebanon dan Malaysia diundang PSSI untuk ambil bagian pada September 2025. Rencananya, satu dari 2 negara yang diundang PSSI merupakan tim asal Asia Barat. Asia Barat dikedepankan karena jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan menantang wakil Asia Barat, artinya jendela di Oktober. November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya. Nah, September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon, Kuwait atau negara Timur Tengah, siapapun? Yang hari ini respons Lebanon dan Kuwait, kata Erick Thohir. Salah satunya kita coba lihat ya, Malaysia yang sedang berbenah diri juga.
Kita juga melihat mereka, Malaysia, baru ganti pelatih dan banyak pemain baru. Kita ingin coba juga, lanjut Erick Thohir. Federasi Sepak Bola Malaysia berpotensi menolak tawaran PSSI untuk ambil bagian pada September 2025. Sebab, pada September 2025, FAM disinyalir akan menggelar turnamen serupa. Dalam 2 tahun terakhir, 2023 dan 2024. FAM selalu menggelar turnamen Piala Merdeka di bulan September. Piala Merdeka juga menjadi ajang mereka untuk pusrang ranking FIFA. Di edisi 2024, skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia menjadi juara setelah menang 1-0 atas Lebanon di partai puncak. Karena itu, menarik menanti respons dari FAM. Sebelum ini, Timnas Indonesia dan Malaysia terakhir kali bertemu pada Desember 2021. Bersua di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2020, Timnas Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Faisal Halim mengaku bahwa ia cemburu melihat prestasi tim Merah Putih. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Skuad asuhan Patrick Kluivert itu tinggal menyisahkan 2 pertandingan lagi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga itu melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan bertemu Jepang pada 10 Juni 2025. Adapun saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan mengemas 11 poin. Tiket untuk melaju ke Piala Dunia 2026 tersisa 1 kuota saja usai Jepang mendapatkannya. Nah, 1 tiket itu sedang diperebutkan oleh Timnas Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Saya tidak boleh banyak bicara tentang Timnas Indonesia. Soalnya kita ini adalah saudara. Tapi apabila Timnas Indonesia sukses ke Piala Dunia 2026 dan kami Malaysia belum, ya tentu saja ada rasa cemburu, kata Faisal Halim kepada awak media termasuk bolasport.com. Faisal Halim kecewa langkah Timnas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terhenti di grup D putaran kedua.